Perkenalkan, nama saya Julia Benedikta Lucia Kaeng, NIM 2174-2010-55, kelas A121 Fakultas Hukum. Ini saya akan menjelaskan jurnal saya, yaitu penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Pertama, abstrak. Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok. Pertama, apa urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan kedua, bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif. Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya yang besar untuk memulihkan maupun menegakkan hukumnya, serta merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan dikuasai ekstensinya baik di KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun instrumen seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights, maupun International Covenant on Civil and Political Rights. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin, namun dimungkinkan ada perbatasan-perbatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini, Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Ada kurang lebih 64 orang yang telah dijatuhkan pidana mati oleh pengadilan. Beberapa di antaranya telah dikuasai dan yang lain masih menunggu pelaksanaan eksekusinya. Selanjutnya tahun 2015 dan tahun 2016 misalnya masing-masing terdapat 14 dan 16 orang yang dieksekusi pada pidana mati. Sedangkan pelaku yang dieksekusi ditunda hingga saat ini masih tersisa 14 orang narapidana yang dieksekusi mati di Palu, Nukambang pada tahun 2016 adalah Andre Chan dan Muiran Sukumaran, Australia, Martin Anderos, Reha Salami, Silver of Chewan, dan Ofli Oyate, Nigeria, Norgio Gulate, Brasil, serta Sinal Ardi, Indonesia, dan 8 yang terpidana mati. 7 di antaranya adalah perkembangan asing dan seorang WNI. Hukuman mati tindak pidana narkotika dengan hak asasi manusia. Hukuman mati merupakan kejatuhan hukuman terberat
dari semua jenis pidana pokok yang dimana dicantumkan terhadap unsur-unsur tindak pidana pasal-pasal tertentu saja, karena pelaksanaan ditunjukkan terhadap hak hidup bagi pelanggaran yang sesungguhnya. Hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Sahzawi 2009. Hukuman mati itu sendiri adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seorang atau beberapa orang yang dijatuhkan vonis oleh pengadilan sebagai bentuk terberat dan akibat pembuatan melawan hukum. Hukuman mati di Indonesia terdapat pada pasal 10 KUHP dan pasal 11 KUHP. Dalam hal hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pada awalnya terdapat dalam pasal 13 ayat 2 yang dimaksud kepada pelaku pengendara gelap narkotika itu sendiri, karena pada umumnya di Indonesia pengaruh narkotika di kalangan masyarakat sangat meresahkan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan yang timbul kedepannya dari efek kecanduan penggunaan narkotika dan bahkan berakibat pada pengumpulan atau kematian. Maka tolak ukur hukuman mati diterapkan kepada mereka dalam pengendara gelap narkotika skala nasional maupun internasional. Hukuman mati selalu diancam secara alternatif dengan pidana pokok lain apabila dalam hal fakta yang menghendaki bahkan terbukti bermasalah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman alternatif lainnya. Dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat diteguhkan sampai presiden memberikan kiat eksekusi. Jika dilihat dari tujuan pemindahan pidana mati belum mampu berfungsi, maka ada baiknya pemerintah merumuskan peraturan perundang-undang hukum pidana khusus pidana mati, dan apakah pidana mati masih diperlukan dalam undang-undang narkotika di masa yang akan datang. Adapun tolak ukur dari negara untuk mempertahankan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya gangguan terhadap ketentraman umum, hukuman mati perlu diperlihatkan untuk menegakkan hukum dari pembuatan pelaku kejahatan mengancam ketentraman umum. Teori pemindahan dibagi menjadi 3, yaitu absolut atau pembalasan. Pemindahan ditunjukkan untuk dasar pembalasan dan perbuatan. Yang kedua, relatif atau tujuan. Teori ini mengedepankan tujuan pemindahan adalah untuk mengubah pola pikir pelaku secara rohani dan jasmani menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga diupayakan tidak melakukan sifat terkena dalam masyarakat dan hukum. Yang ketiga, gabungan. Teori ini memetik beratnya pada pembalasan namun mengutamakan ketertiban masyarakat terjamin. Yang kedua, pertimbangan hakim terhadap hukuman mati tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3 PUU F 2007. Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim, maka akan diuraikan mengenai pendapat para ahli terlebih dahulu. Pandangan-pandangan yang ada ini merupakan penilaian konkret sebagai bagian
yang berhubungan dengan relatif hukuman mati di Indonesia. Antara lain A. Pandangan tidak setuju penerapan hukuman mati Indonesia, Prof. J.E. Safetapi. Masyarakat setidak tujuan terhadap hukuman mati dengan tujuan pembalasan dan penakut-nakuti masyarakat. Beliau menindakkan baiknya tujuan pembalasan. Hukuman mati memang membebaskan secara mental dan spiritual. Pembahasan hukuman mati memang membahas secara, tetapi bukan berarti melepaskan cara berpikir dan gaya hidup yang lain. Saleh menyatakan pertama bahwa vonis pengadilan oleh hukum tidak dapat diperbaiki apabila suatu saat diketahui ada kesalahan pemeriksa atau cara lainnya. Poin kedua mengacu pada filsafat Pancasila, maka hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan. B. Pandangan setuju menurut hukuman mati di Indonesia, Prof. Yusril Ihsan Mahendra mempunyai pendapat bertujuan karena bagi dia terhadap kejahatan luar biasa oleh negara tidak dapat ditolerir karena berhubungan dengan ketentraman negara. Acem Ali mengemukakan pendapat hukuman mati sangat diperlukan dan diterapkan melalui perspektif dan selektatif spesifikasi untuk kejahatan luar biasa. Teman-teman yang masih bingung mencari universitas, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.